Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dengan fikihnya itu orang akan diatur secara duniawinya. Nah, sementara ada bagian lain yang mengatur tentang kondisi getaran hati, akhlaknya, hal-hal yang diridhoi Allah dan sebagainya. Itu namanya hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan itu ada di bagian kitab Ihya Ulumuddin ini, di seperempat bagian yang terakhir atau di juz yang keempat. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu pernah baca, nanti bisa di juz yang keempat kalau ingin cepat urusan soal akhirat, masalah hati. Karena di juz yang satu ini masih urusannya dengan ibadat. Kemudian wa minhu al-ilmu bima yatarasyah minal qalbi ala al-jawarih fi ibadatiha wa adatiha. Kemudian juga ada ilmu-ilmu yang timbulnya dari hati, kemudian efeknya ke jasad. Jadi kita itu beribadah itu ada macam-macam modelnya. Ada yang dari hatinya dulu kepingin ibadah, ada juga yang dipaksa dulu oleh sesuatu, jasanya ibadah, kemudian baru masuk hati. Jadi ada yang macam-macam. Jadi ada yang ibadah jasadnya dulu digenjot, kemudian baru masuk ke hati. Ada yang hatinya digenjot, kemudian baru masuk ke jasad. Yaitu sama-sama baiknya. Tinggal sampai kapan kira-kira dan waktu terakhirnya nanti di mana, itu yang menentukan. Kemudian bahwa alladzi yahwi asyadrul awal min hadzal kitab. Nah, di dalam bab atau kitab yang pertama ini Imam Al-Ghazali akan mengungkap bagaimana kita itu beribadah dengan hati, mencocoki dengan fikihnya tadi. Jadi bukan hanya ditegaskan oleh ahli fikih kalau ini sholat itu seperti ini, sholat itu dengan takbir diakhiri dengan salam, aturannya begini, rukunya begini, itu namanya sholat secara fikih ya. Tetapi apakah hati kita itu ikut sholat atau tidak? Nah, itu yang akan diungkap di dalam pembahasan juz yang pertama ini. Kemudian water mustalis, bagian yang ketiga dari ilmu yang dianggap syar'iyah yang mahmudah adalah al-muqaddimat atau ilmu-ilmu yang pengantar nilainya. Wahya alladzi tajri minhu majral alat, seperti ka ilmil lughah wa nahwi, atau ilmu-ilmu yang mana posisi ilmu ini sebagai alat untuk mengetahui, sebagaimana ilmu bahasa atau ilmu tata bahasa. Fa innahuma alatun li ilmi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam wa laysatil lugha wa nahwu minal ulum asyar'iyyah fi anfusihima walakin yalzimul khawd fiha bisababis syar'. Jadi ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu itu bukanlah ilmu yang syar'iyah secara otomatis gitu. Akan tetapi dia menjadi syar'iyah yang mahmudah dikarenakan Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab dan hadis Nabi dalam bentuk bahasa Arab. Maka otomatis mengetahui bahasa Arab itu menjadi ikut-ikutan penting gitu. Sebenarnya tidak kewajiban melalui bahasa Arab itu tidak ada. Tetapi karena kita harus memahami Al-Quran, ya otomatis sebagian kita harus ada yang tahu minimal artinya benar apa enggak. Jadi misalkan seluruh orang Indonesia ini tidak ada yang tahu bahasa Arab, ini ya dosa. Nanti nggak tahu Quran dirubah sama orang lain, artinya dirubah-rubah, kita nggak tahu. Tapi kalau ada yang tahu, minimal ada yang tahu. Makanya biasanya tidak cukuplah orang menghafal Al-Quran saja, tetapi kemudian sebagian tidak ada yang mengetahui bahasa Arab, itu juga sangat berbahaya. Apalagi di zaman sudah semodern ini, kita tidak mengetahui bahasa Arab, ya kita ditipu sama orang-orang barat yang kemudian mengaburkan makna bahasa Arab itu dari
aslinya, kira-kira seperti itu. Kemudian walakin yalzimul khud fihi ma bisababi syar'i. Kita diharuskan untuk mendalami ilmu nahwu dan bahasa Arab itu dikarenakan karena kepentingan kita untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau saja Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bukan bahasa Arab, ya tentu tidak ada kepentingan untuk mempelajari bahasa Arab itu. Ija'at hadhihi syari'ah bil lughatil Arab wa kullu syari'ah la tadhar illa bil lughah wa yasiru ta'allumatil kal lughah alat. Maka mempelajari bahasa Arab itu adalah sebagaimana kita menggunakan alat untuk mencapai sesuatu. Wa minal alat ilmul kitabatil khat, termasuk juga ilmu menulis huruf Arab gitu. Itu juga termasuk ilmu yang dimasuk ilmu alat. Illa anna dzalika laisa daruriyan, akan tetapi ilmu seperti itu tidak terlalu penting, jadi masih bisa nanti bisa. Jadi ya tidak terlalu penting. Idkana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummiyan, sementara karena Nabi sendiri itu juga tidak membaca lah kira-kira, maka dianggapnya itu tidak terlalu signifikan menulis dan membaca. Tulisan bagus dan tidak itu tidak terlalu penting. Khat atau ilmu khat itu loh, yang kaligrafi seperti ini namanya ilmu. Kemudian yang keempat atau berrafi al-mutammimat, ilmu yang sifatnya menyempurnakan. Wa dzalika fi ilmil qiraa'ah fi ilmul Qur'an fa innahu yanqasimu ila ma yata'allaqu bil lafdin kata'allumil qira'at wa makharijil huruf. Ada ilmu-ilmu yang sifatnya perlengkapan. Di dalam ilmu Quran misalnya ilmu qira'at, mempelajari 7 macam qira'at misalnya, atau 14 macam qira'at dari 7 imam qira'at. Jadi ada qira'at nanti misalkan sebagian membaca wadduhi, sebagian wadduha, itu termasuk ilmu-ilmu qira'ah penyempurna. Jadi itu penyempurna saja nilainya. Atau ilmu-ilmu tentang makharijul huruf, tentang tajwid dan sebagainya, itu ilmu itu termasuk ilmu mutammimah. Meskipun hasilnya itu membaca tartil itu ya kewajiban sebenarnya, tetapi ilmu yang bernama tajwid itu mutammimah, penyempurna. Ada juga wa ilama yata'allaqu bil makna katafsir, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan makna-makna Al-Qur'an, yaitu ilmu tafsir. Fa inna timadahu aidan 'alan naqli, karena ya pegangannya itu kepada dalil-dalil naqli atau Al-Qur'an. Idzil lughah bi mujarradiha la tastaqil bihi, karena apa? Tafsir itu penting karena dengan pemahaman bahasa saja itu memahami Al-Quran tidak cukup. Maka orang-orang ketika hanya membaca terjemahan Indonesia itu tidak akan bisa memahami Al-Quran secara penuh. Karena apa? Karena ada kata-kata yang maknanya itu berbeda dengan secara bahasa. Di dalam Al-Quran contoh kecil misalnya, kalau kita hanya mengandalkan bahasa, ya kita tidak akan menemukan apa sih arti Yasin, nggak akan ketemu karena tidak cukup dengan itu. Kemudian misalkan kuruk, arbaati kuruk, apa aturan-aturan orang yang sedang iddah itu harus melampaui 3 kuruk. Nah, kuruk itu apa? Secara bahasa tidak ditemukan, bahkan orang Arab sendiri pun tidak tahu. Jadi Al-Quran itu meskipun bahasa Arab, tapi tidak semua orang Arab itu bisa memahaminya. Karena apa? Ya bukan hanya dengan bahasa saja. Kalau dia tidak punya ilmunya nggak bisa paham. Apalagi dia nggak punya ilmu hadis, ya, nggak bisa paham. Misalkan di dalam surat Al-Fatihah saja sudah jelas Maliki Yaumiddin. Kata ad-din di situ kalau dimaknai bahasa ya artinya apa? Hari agama. Padahal maksudnya hari kiamat. Ini kan tidak cukup hanya dengan bahasa memahami Al-Quran, itu tidak cukup. Maka ketika orang-orang hanya memahami Al-Quran dengan terjemahnya saja, akan terjadi kesalahpahaman yang sangat berbahaya. Maka perlu kiranya memahami lebih lengkap dengan
Wa illa ma yata'allaq bi ahkamihi ka ma'rifatin nasikh wal mansukh. Ada juga mansukh, ada ayat-ayat yang dinasakh, misalkan yang ayat ini dihapus dengan ayat yang selanjutnya, itu namanya nasikh yang masuk. Hukumnya bagaimana? Maka otomatis yang pertama dihapus dengan ayat yang selanjutnya, termasuk nanti di hadis misalnya, itu juga ada. Kemudian ada ilmu am, khos, nas wa dhahir wa kaifiyatul istimal al-ba'du minhu wa ma'al ba'd. Bagaimana menggabungkan antara ayat di surat ini dengan ayat di surat yang lain. Nah, kalau asal potong saja nanti berbahaya. Dipotong-potong misalkan, dicocok-cocokin dengan kepentingan, itu juga berbahaya. Maka harus mengetahui ilmunya dulu untuk mengambil atau menggabungkan ayat-ayat antara ayat satu dengan ayat yang lain. Wa kayfiyat isti'malil ba'di minhu ma'al ba'd wa huwa al-ilmu alladhi yusama usul fiqh wa yatanawalu sunnah aidan. Itu juga nanti kemudian menghadirkan yang ilmu yang namanya ilmu usul fiqh, di mana dengan usul fiqh itu nanti kemudian timbullah kitab hukum Islam. Jadi hukumnya bagaimana itu dari hukum atau penggalian atau pokok-pokok tentang fikih itu. Jadi tata cara bagaimana menentukan minuman keras itu haram, itu juga ada aturannya. Jadi kalau dicari nanti apakah ada minuman keras dalam Al-Quran, ya mungkin orang akan menganggap al-khamru. Sementara al-khamru itu nanti maknanya apakah itu minuman keras? Bolehlah mungkin dimaknai minuman keras. Lalu bagaimana misalkan narkoba? Apakah ada ayat tentang narkoba? Maka itu tidak bisa dijelaskan kalau dia tidak paham tentang usul fiqh. Tapi kalau dia paham usul fiqh, maka dia akan tahu hukumnya. Jadi tidak serta-merta orang itu bisa menggali hukum dari Al-Quran sendiri tanpa memahami ilmu usul fiqh itu. Jadi kalau orang baru membaca Al-Quran dengan terjemahnya, kemudian dia mengambil hukum-hukum sendiri, itu sangat berbahaya sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian wa amal mutammimat fil asar wal akhbar. Adapun ilmu-ilmu sebagai kelengkapan di dalam as-sunnah dan kata-kata sahabat adalah al-ilmu birrijal wa asma'ihim wa ansabihim. Ini dalam ilmu hadis adalah tentang ilmu mengetahui rawi-rawi hadis, nama-namanya dan kemudian urut-urutannya. Maka orang-orang ahli hadis itu hafal betul ini siapa, hafal betul. Kata-katanya itu diterima atau tidak, itu nanti ilmu hadis. Wa asma'u sahabah wa sifatihim, nama-nama setiap sahabat dan kemudian berserta sifat-sifatnya. Wal ilmu bil adalah bir ruwah, tentang keadilan rawi-rawinya. Wal ilmu bi ahwalihim liyumayyizad dhaif 'anil qawi, dan bagaimana cara menentukan hadis ini dhaif dan hadis ini sahih, itu juga ada ilmunya. Maka tidak sembarang orang seenaknya saja, kalau hadisnya cocok dengan dia dianggap sahih, kalau tidak cocok dianggap dhaif, itu juga tidak boleh. Itu namanya tidak mengerti ilmu ulum hadis nanti. Wal ilmu bi a'marihim liyumayyizal mursal wal anil musnad. Apa itu juga hadis musnad, apa hadis mursal, itu juga harus diketahui di dalam penyempurna dalam hadis. Bahadihi hiya al-ulum asyariyah wa kullaha mahmudah bal kullaha min furudil kifayah. Dari 4 bagian ini semuanya adalah mahmudah hukumnya, dan itu termasuk fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada satu orang atau sebagian yang melakukan, maka gugurlah kewajiban orang-orang yang lain. Jadi kalau kita sudah di Jakarta misalkan ada kok universitas yang menggeluti tentang ulumul Quran sudah ada, tentang ulumul hadis sudah ada, maka kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam di Jakarta kira-kira sudah cukup, sudah tidak wajib lagi. Lalu kemudian fa in qulta lima ulhiqtu al-fiqh bi ilmi dunya wa ulhiqtu al-fuqaha bi ulama'i dunya. Lalu bagaimana begitu berani Imam Ghazali mengatakan bahwa fuqaha itu termasuk ulama-ulama duniawi? Alasannya apa? Lalu kemudian bagaimana jawaban Al-Ghazali? Al-Ghazali mengatakan fa'lam anna Allah azza wa jalla akhraja Adam alaihi salam minat turab
wa akhraja dzurriyyatahu min sulalatin min tin wa min ma'in dafiq fa akhrajahu min aslabin ilal arham wa minha ilad dunya summa ilal qabri summa ilal arad summa ilal jannah au ilan nar fa hadha mabda'uhum wa hadha ghayatuhum. Dikatakan ketahuilah bahwa Allah menciptakan Adam itu dari debu dan kemudian mengeluarkan anak keturunannya dari tulang rusuk dan kemudian dari air yang apa kira-kira menjijikkan atau gitu. Fakhrajahu min aslabin ilal akhram, dari tulang rusuk laki-laki kemudian masuk kepada rahim perempuan. Wa minha ilad dunya, kemudian dilahirkan di dunia dan kemudian dimasukkan di kubur dan kemudian dibangkitkan lagi di dalam mahsyar dan kemudian nanti dimasukkan ke surga atau ke neraka. Di sini Imam Ghazali mengatakan ini awalnya, ini tempatnya dan ini tempat kembalinya. Wa khalaqad dunya zatan lil ma'ad li yatanawalu minha ma yasluhu litazawwud. Sedangkan dunia itu diciptakan sebagai tempat untuk menghasilkan sesuatu atau sebagai mazro'ah atau sebagai kebun di mana di situ orang bisa mengambil bekal untuk kehidupan akhiratnya. Falau tanawaluha bil adl lam qata'atil khusumat. Seandainya seluruh makhluk di bumi ini bersikap adil semuanya, maka lam qata'atil khusumat, maka tidak akan ada ceritanya itu saling berantem rebut, itu nggak ada. Kalau semuanya adil misalnya, kalau seluruh orang di dunia itu adil, baik semua, maka dunia itu nggak ada rebut-rebutan, nggak ada saling sikut, nggak ada saling klaim. Wa ta'ata al-fuqaha, maka nanti ahli-ahli fikih itu nganggur, ilmu fikih juga nganggur. Jadi ketika semua orang sudah baik, maka ilmu fikih nganggur, ulama-ulama fikih juga nganggur. Kemudian walakinnahum tanawaluha bisyahawat fatawalladat minha al-khusumat. Akan tetapi yang terjadi adalah mereka itu menggunakan dunia atau mengambil dunia itu dengan syahwat atau dengan hasrat yang sangat tinggi. Lalu kemudian muncullah yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, tipu muslihat, rebutan, pencurian dan sebagainya. Itu akibat apa? Karena syahwat atau karena keinginan yang sangat, kira-kira seperti itu. Pamasadil hajah ila sultanin yusawisahum, maka karena keberadaan manusia itu seperti itu sejak zaman Nabi Adam, maka dibutuhkan namanya pemimpin yang bisa memimpin atau bisa mengatur kehidupan manusia itu. Jadi kalau kita bahasakan secara mudah, kalau misalkan seandainya seluruh Jakarta ini orangnya sudah tertib, maka kadang-kadang atau bisa dikatakan pemerintah itu tidak diperlukan lagi, karena orang sudah tertib, sudah tidak membangun di mana-mana, sudah tertib, ya pemerintah sudah tidak ada gunanya, nganggur. Akan tetapi yang terjadi itu manusia itu susah diatur, maka apa? Maka dibutuhkan pemerintahan yang bisa mengatur itu. Sultan ila qanunin yasusahum bihi. Pemimpin pemerintahan itu membutuhkan undang-undang yang bisa mengatur kehidupan mereka. Jadi kalau pemerintahnya itu tidak punya undang-undang, asal main gusur atau main larang dan sebagainya, itu juga tidak kuat. Maka dia butuh undang-undang. Nah, di dalam Islam sama. Jadi kalau misalkan ada khalifah, maka untuk mengatur kehidupan dunianya itu ahli-ahli fikih lah yang kemudian mengaturnya. Fal faqih huwa al-alim bi qanuni siyasah wa tariqit tawassut bainal khalq
Sementara ahli-ahli fikih itulah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang qanun siyasah atau undang-undang politik dan watori kita masuk bainal khalqi dan jalan tengah bagi makhluk-makhluk. Idza tanaza'u bi hukmi syahawat, ketika mereka itu saling berebut dengan syahwatnya yang tinggi. Jadi sebenarnya fuqaha itu ya ahli-ahli di bidang politik harusnya. Jadi yang mengatur kehidupan politik di zaman khalifah itu ya orang-orang ahli fikih. Bagaimana ini diperbolehkan atau tidak dan sebagainya, itu yang mengatur undang-undang itu ahli fikih. Karena negara kita bukan negara Islam ya, yang ngatur campur, kira-kira seperti itu. Kemudian fakana al-faqih muallimus sultan wa mursyiduhu ila tariqi siyasatil khalqi wa dibatihim. Maka waktu itu ulama-ulama fikih itu sebagai penasihat-penasihat para raja di zaman kerajaan-kerajaan Islam. Jadi yang penasihat-penasihat itu rata-rata ahli fikih yang mengaturnya. Kemudian liyantadima bistiqomatihim umurahum fid dunya, agar apa, kehidupan dunianya itu teratur. Nanti di dalam ilmu fikih kita bisa mengatakan, menemukan tentang ada mungkin misalkan di bagian syariah konun, ya konun undang-undang tentang apa yang harus dilakukan, konun jinayat, munakahat, itu kan undang-undang semua. Bagaimana menikah yang sah, bagaimana kemudian zakat, bagaimana kemudian perdagangan yang benar, bagaimana cara mengatur timbangan, bagaimana hukumnya mencurangi timbangan, itu hukum semua sebenarnya. Nah itu skala kecilnya. Nah skala besarnya mungkin kalau kita bahasakan sekarang adalah pengatur regulasi kehidupan di masyarakat, itu adalah ulama-ulama fikih. Wali umri innahu muta'alliqun aidan bidin, dan sungguh itu memang berkaitan juga dengan agama. Walakin la binafsihi bal biwasitotid dunya, akan tetapi kaitannya dengan agama itu dengan dunia. Jadi fikih itu mengatur hubungan manusia kepada Allah, juga hubungan manusia kepada manusia, atau mengatur ibadah kepada Allah tapi melalui dunia. Fa inna dunya mazra'atul akhirah, sementara sesungguhnya dunia itu adalah kebun atau sawah bagi akhirat. Wala yutimuddin illa bidunya, dan agama itu tidak dunia. Wal maliku waddin ta'umani, penguasa dan atau kerajaan dan agama itu adalah saudara kembar. Fatinu aslun wa sultan harisun, agama itu adalah sesuatu yang pokok, sementara kekuasaan itu adalah penjaga dari agama itu. Wa ma la aslalahu famahdumun, sesuatu yang tidak punya asal, tidak punya pokok, maka dia akan hancur. Wa ma la harisalahu fadai'a, dan sesuatu pokok yang tidak dijaga maka dia akan hilang. Wala yutimu al-maliku wadabtu illa bisultan, dan kerajaan dan kekuasaan itu tidak akan sempurna kecuali dengan sultan, dengan kekuasaan atau dengan raja. Wa tariqud dabtu fi faslil hukumat bil fiqh, sementara hal-hal yang meredakan untuk pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat itu adalah fikih. Jadi fikih di situ adalah pemutus masalah di antara masalah-masalah yang terjadi di kalangan umat. Maka ketika ada masalah-masalah bagaimana hukumnya, maka fuqaha itu kemudian mengeluarkan fatwa. Nah, seperti bagaimana di dalam negeri kita itu kalau ada masalah yang menjadi rancu di masyarakat, kemudian biasanya MUI mengeluarkan fatwa. Nah, itu memang seperti itu. MUI kalau kita bahasakan dengan mudah, ulama fikih itu MUI gitu. Nah, sultan itu presiden atau pemerintah. Harusnya pemerintah itu selalu belajar atau minta pendapat kepada MUI untuk mengatur masalah kehidupan masyarakat muslim tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih tadi.
Wa kama anna siyasatil khalqi bisultanah laisa min ilmid din fi darajatil ula bal huwa muayyanun ala ma la yutimuddin illa bihi. Nah, ilmu politik dalam hal sesama manusia dengan rajanya, dengan pemerintahannya ini tidak masuk pada ilmu agama secara tingkat tinggi, akan tetapi ini adalah masuk pada hal-hal yang menyempurnakan. Jadi tidak sempurna ketika orang Islam tidak ada yang berpolitik, akan tetapi tidak kemudian fardu ain harus ikut politik, tidak. Jadi penyempurna hukumnya. Sebagaimana fama'lumun anal hajj la yutimu ila bibudruqatin tahrusu minal arafit tariq. Sebagaimana contoh gampangnya menurut Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa haji itu tidak bisa jalan dengan sempurna kecuali tanpa adanya keamanan keamanan wilayah. Jadi misalkan daerah yang diliwati itu tidak aman, maka haji itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Ini gambarannya waktu itu belum ada pesawat. Jadi bahasanya kalau haji mesti naik onta atau naik kapal lah paling. Jadi ketika misalkan orang Mesir mau haji ke Mekah, kalau dia perjalanan darat maka dia akan melewati namanya Israel, akan melewati Jordan, dan kemudian baru melewati Madinah. Nah, ketika misalnya sekarang di daerah-daerah tertentu tidak aman, maka otomatis kan membutuhkan pengawalan. Nah, ini tahrusu minal arafi bitariq. Kalau bahasa di sini untuk menghindari kejahatan di jalan itu harus ada pengawalan. Jadi orang haji dikawal. Kalau kita sekarang gampangnya presiden mau pergi ke suatu tempat ada pengawalan seperti itu. Walakinal hajj syai'un wa sulukut tariq ilal hajj syai'un sani. Akan tetapi apakah pengawalan itu hukumnya wajib sebagaimana hukumnya haji misalnya? Tidak. Jadi haji itu sesuatu, pengawalan atau proses keberangkatan ini sesuatu yang lain. Atau kita gambarkan haji di Indonesia, haji itu perintah atau mungkin bisa jadi dia wajib, bisa jadi dia sunnah. Kalau wajib, dia orang kaya, sudah waktunya, sudah cukup, berarti hukum hajinya wajib. Sementara proses imigrasi, proses tiket pesawat ini tidak hukumnya tidak wajib, tetapi ini hal yang kedua, penting tapi yang kedua. Wasulukut tariq ilal hajj syai'un sani wal qiyam bil harasah allati la yutimul hajj illa biha syai'un salis. Sementara keamanan di dalam perjalanan itu hal yang ketiga. Wa ma'rifatut tariqil harasah wa khilaha wa qawaniha syai'un rabi'. Dan mengetahui bagaimana tata cara agar itu aman, nyaman, itu hal keempat. Wa hasil fanul fiqhi ma'rifatut turuqis siyasah wal harasah. Jadi kalau bisa dikonklusikan, disimpulkan bahwa masalah fikih ini adalah mengetahui jalan-jalan atau strategi di dalam pengamanan itu. Wa yadullu ala dzalik ma rawa musnadan la yuftin nas ila salasa amirun aw ma'murun aw mutakallifun. Jadi tidak diberi fatwa kecuali tiga hal, yaitu amirun, pemimpin, au makmurun, atau anggota, au mutakallifun, atau orang yang dibebani oleh fatwa itu. Fal amir wa al imam maqad kanu humul muftiyin. Yang memberi fatwa itu biasanya pimpinan atau para mufti, wal makmur naibuhu, wal mutakallif ghairuhuma. Contoh kecilnya di sini maksudnya adalah presiden, anggota DPR, dan rakyat. Jadi ini di sini yang menjadi penting. Jadi keputusan-keputusan itu ada yang memberi keputusan, ada kemudian yang melakukan keputusan. Wa huwa alladhi yataqallad wa qad kana sahabat radhiyallahu anhum yahtarizuna anil fatawa hatta kana
yahilu kulla wahidin minhum ala sahibihi wa kanu la yahtarizuna idza sa'alu an ilmil Qur'an wa tariqil akhirah. Maka para sahabat itu menjaga dari berfatwa-fatwa yang tidak perlu kecuali ketika ditanya soal ilmu Quran saja. Wa fi ba'di riwayat badal mutakallim al-mar'i fa inna man taqallada qadral fatawa wa huwa ghairu muta'ayyin lil hajah fala yaqdi bihi ila talabil jah wal mal. Jadi dari hadis tadi dikatakan tidak boleh memberikan fatwa kecuali 3 golongan. Yang pertama adalah pimpinan, yang kedua adalah anggota atau wakilnya al-ma'mur bih, yang ketiga adalah al-mutakallif. Jadi ada 3, yaitu contoh mudahnya adalah presiden, kemudian anggota DPR, dan kemudian al-mutakallif bih yang dibebani itu. Jadi kalau ada orang-orang lain yang kemudian membuat regulasi sendiri misalnya, atau membuat keputusan sendiri, yaitu tidak bisa dikatakan benar, itu bisa jadi dia hanya cari muka atau mungkin cari duit ketika dia memutuskan sesuatu dengan sendirinya, tetapi tidak ditugasi untuk membuat itu. Maka dikatakan di sini fala yaqsuda bihi ila talabil jah wal mal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang ilmu yang hukumnya fardu kifayah menurut Imam Al-Ghazali. Bisa kita simpulkan bahwa ilmu-ilmu tadi ada ilmu yang syar'iyah dan ilmu ghairu syar'iyah. Yang syar'iyah seluruhnya mahmudah, sementara yang ghairu syar'iyah ada yang mahmudah, madmumah dan mubah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.